Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FM MC, Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Salam dari Bang HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur MC dan juga fans Bang HS dimanapun Anda berada, selamat siang, pagi, siang, sore, malam, semuanya ya. Pastinya kita malam hari ini, kita take-nya malam kalau mamanya jenengan mendengarkan kami atau menonton kami di YouTube-nya Bang HS di siang hari, pagi hari, sambil ngeteh ya, boleh sekali. Dan pastinya bisa membagikan resep dari herbal itu sangat-sangat dinantikan oleh Bang HS dan juga suatu amal ibadahnya Bang HS salah satunya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sesama. Dan malam hari ini kita sambut sang formulator dan juga motivator herbal Indonesia, Bang HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang HS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kabar baik, Faris. Baik ya? Selalu baik. Alhamdulillah kita bisa menyapa jenengan sedoyo yang ada di rumah. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang sisik naga, dan ini berhubungan erat dengan yang namanya penyembuhan kanker payudara. Kita akan berbicara tentang kanker payudara tadi kan. Kanker payudara itu ternyata bisa kita obati dengan sisik naga. Sisik naga ini memang jenis benalu. Yeah. Inilah yang akan kita kupas ya, Faris ya. Sisik naga ini adalah jenis benalu yang tumbuh di pohon, kadang di pohon nangka, kadang di pohon pinus, kadang di pohon buah. Yeah. Buah itu saya sering lihat ada di mangga. Mangga ya. Pohon mangga, sering seperti itu. Akan tetapi yang namanya parasit, dia pasti hidup menghisap intisari dari pohon itu. Inangnya ya. Intinya. Sehingga kandungannya jadi berubah, berbeda-beda. Jadi maka sisik naga yang tumbuh di pohon nangka, sisik naga yang tumbuh di pohon jati berbeda-beda khasiatnya. Nah, inilah yang keilmuan yang saya maksud itu, untuk mengenal itu loh Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita memang mengaku herbalis, kita harus tahu jati ini mengandung apa. Dia akan hidup dan akan menghisap sari dari pohon itu. Nah, kalau memang dia tumbuhnya di pohon jati, berarti sisik naga ini bisa untuk hipertensi. Gitu. Baik. Jadi beda-beda, Pak. Wah, sisik naga, semua sisik naga Bapak pakai ya. Untuk payudara, ya salah. Sisik naga yang mana dulu? Ya. Kita harus mengenalnya ke sana. Kemudian sisik naga, dia kehebatannya, dia mempunyai kandungan-kandungan seperti flavonoid, saponin, tanin, polifenol. Melihat dari kandungannya saja, berarti ini bisa untuk kanker, untuk batuk, untuk kolesterol, bahkan bisa dia untuk luka. Ya. Luka basah. Bahkan bisa buat diabetes juga dong berarti? Bisa. Jadi sisik naga ini dia mempunyai khasiat seperti bisa terjadi pada radang gusi. Tapi kalau radang gusi dia harus kombinasinya dengan bawang putih. Oke. Ya, radang gusi. Contoh lagi sisik naga dia bisa untuk rematik. Rematik. Nah, kalau rematik kita kombinasinya seperti dengan kumis kucing, kemudian ada beluntas. Ya, kombinasinya dengan itu. Baik. Dia bisa juga untuk sariawan. Nah, kalau sariawan itu cukup direbus bersama laos merah, sisik naga. Katakanlah sisik naganya kita ambil 10 lembar. Karena seperti kancing gitu dia besarnya. 10 lembar, kemudian dikasih laos merah. Setelah itu 1 gelas aja Pak rebusnya. Kemudian dikasih dengan madu kalau mau minum, sudah itu untuk sariawan Pak. Kemudian sisik naga juga dia bisa untuk mengobati orang yang bilang sakit kuning, misalnya gitu kan. Ya, hepatitis. Sakit kuning itu kadang orang melihat bahwa kukunya kuning, wajahnya pucat dan kuning, perutnya membengkak besar. Gitu. Nah, ini paduannya dengan sisik naga 10 ditambah dengan daun waru 5, daun kamboja
3. Berapa air tadi Bang? Nyun sewu. Oh, airnya Ya. 5 jadi 2. Kalau kita terjadi pendarahan terus misalnya menstruasi kok nggak berhenti-berhenti pendarahan, BAB juga pendarahan, sering ibu seperti mimisan gitu Bu ya, keluar terus pendarahan. Berarti sisik naga bisa kita padukan dengan sirih hijau 5. Terus ambil lagi dengan daun mandingan 1 genggam. Air 4 gelas, sisa 2 gelas. Berarti banyak sekali manfaat dari sisik naga ini selain juga untuk kanker ya Bang ya. Ternyata juga hal-hal yang mungkin sariawan aja bisa, sampai hepatitis pun juga bisa nih ya. Betul. Disentri pun sebenarnya bisa Oh gitu. pakai sisik naga. Jadi kalau kita mau menggunakan untuk obat disentri gitu ya, kita bisa menggunakan sisik naganya 15, daun pacenya 3, terus kemudian dengan daun jambu klutuk 3 lembar. Kalau disertai mules, tinggal tambahi kunyit 4. Airnya 5 gelas jadi 3 gelas. Jadi minum pagi, siang, malam. Kemudian juga sisik naga dikenal bisa untuk mengobati gatal-gatal pada kulit. Tapi ibu misalnya tidak punya diabetes, tidak punya kolesterol, karena yang bisa menyebabkan gatal itu pada umumnya ada diabetes tinggi atau kolesterol tinggi, karena dia merusak sel kulit Bu. Diabetes dan kolesterol yang terlalu tinggi dia akan merusak sel kulit, maka kulit menjadi gatal. Ya, itu Bu ya. Kesimpulan ibu atau yang menjadi pegangan ibu, diabetes terlalu tinggi, kolesterol terlalu tinggi akan merusak sel kulit. Ya, kulit menjadi hitam, kulit menjadi bercak-bercak hitam, ya, tumbuh noda-noda, kulit menjadi gatal, kulit menjadi berkoreng, ya. Itu karena saking tingginya. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana? Untuk mengatasi itu misalnya mereka yang tidak menderita diabetes atau kolesterol, tiba-tiba kok gatal, maka gunakanlah sisik naga. Sisik naga ambil 15 lembar. Temu ireng ambil 1 ruas. Ambil lagi puyang 1 ruas. Temu giring 1 ruas. Itu untuk gatal ya Bu ya. Direbus dengan air 5 gelas jadikan 3 gelas, diminum pagi, siang, malam. Nah, itulah kelebihan sisik naga Bu. Jadi kalau sisik naga sekarang itu untuk obat yang saya sebutkan tadi Bu ya. Ada gusi, radang gusi, ada rematik, sariawan, kemudian sakit kuning, pendarahan, ada disentri, atau gatal-gatal pada kulit. Sekarang kita fokus untuk memperbaiki kanker payudara. Nah ini Bu, inti daripada sisik naga. Sekarang saya perkenalkan sisik naga yang bisa mengobati kanker payudara, yaitu sisik naga yang tumbuh di pohon pinus. Oke. Ya, jangan heran Bu ya. Jadi tidak semua sisik naga yang bisa. Ternyata adalah sisik naga yang tumbuh di pohon pinus. Ini yang bisa membunuh kanker atau tumor payudara. Ramuan lainnya bagaimana? Oke, kita buat ramuan. Ambillah daun sisik naga 20 lembar, rumput angin-angin 1 genggam, bawang putih 4, tali putri 1 genggam. Tali putri ini yang hidup di tetean Bu biasanya. Kemudian ibu rebus dengan menggunakan, tentunya untuk merebus paling bagus kalau tidak tanah liat atau stainless Bu ya yang ibu gunakan. Ukuran airnya 6 gelas jadi 3 gelas, separuhnya. Diminum pagi, siang, sore. Nah ini resep untuk sekali buat Bu. Kan Bang saya repot sekali Bang. Kalau ini sekaligus saya repot 1 panci gitu, tinggal saya manasin, besok saya buat lagi, nggak boleh Bu. Kenapa tidak boleh? Dasar alasannya adalah secara ilmiah Bu ya. Setelah dikaji, ilmu herbal ketika dipanaskan dia akan mengeluarkan senyawa obat di air yang direbus tadi. Ya. Air diminum menjadi obat herbal. Air yang diminum Bu ya. Akan tetapi kalau dia sudah keluar dari air tersebut, ibu biarkan di panci,
dengan rempahnya, maka dia akan kembali pada pori-pori herbal, pori-pori yang masih menganga. Yang ibu minum airnya adalah warna yang keluar dari tumbuh-tumbuhan tersebut dan rasanya pahit, warnanya coklat tua. Tapi khasiatnya hilang. Oke. Kembali kepada ampasnya tadi. Oh begitu ya Bang ya. Saya satu panci saya panasi terus nggak boleh Ibu. Iya. Ya itulah kelirunya. Kenapa orang mengatakan herbal itu lambat? Karena salah di dalam teori merebus herbal. Iya. Itu pesan Bang AS Bu ya. Makanya Bang AS selalu pakai dosis. Ini sekian lembar, ini sekian potong, kemudian direbus. Setelah panas, tuang airnya, dibuang ampasnya, jangan nunggu dingin. Nanti dia akan kembali lagi sifatnya. Jadi senyawa yang sudah keluar di air, dia akan kembali kepada rempah yang ibu rebus tadi. Karena pori-porinya masih terbuka untuk menyimpan khasiat. Oke. Ya, khasiatnya dipanaskan itu untuk mengeluarkan obat. Maka harus rebuslah ini. Nah, itu artinya untuk mengeluarkan senyawa. Jangan sampai salah. Saya kasih aja lah air panas, dah tutup di gelas. Setelah itu kira-kira dapat 1 gelas, saya minum. Enggak, itu belum keluar Ibu. Air panas itu belum mengeluarkan. Ya, jangan sampai keliru. Teori yang salah jangan diikuti gitu aja, pesan Bang AS. Ya. Teori yang benar adalah khasiat herbal hanya keluar sekali. Ya. Kemudian begitu dia keluar, langsung ibu minum, dia akan menjadi obat. Bahkan bisa kalau mamanya direbus lagi bisa berubah menjadi senyawa misalnya zat besi atau gimana, misalnya kalau mamanya terlalu banyak direbus. Banyak, ya, betul. Dia akan merusak khasiat itu sendiri. Yang kita harapkan seperti tadi polifenol akan keluar, tanin akan keluar. Tapi kalau berkali-kali dia jadi tidak keluar, jadi dia akan rusak. Senyawanya akan rusak sehingga tidak akan mendapatkan obatnya. Orang jadi kesimpulan kalau saya ngerebus herbal jadinya pusing, mules, ya karena dia salah. Makanya dengan teori lah kita yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Jangan ibu beranggapan atau ibu punya alasan saya terlalu repot kalau hanya rebus-rebus. Repot mana dengan ibu punya kanker payudara. Iya kan Baris ya? Sangat-sangat jauh perbandingannya. Kanker payudara membuat orang menjadi tidak pede, apalagi sudah membusuk. Tetangganya aja terganggu. Ibu tidak pede. Tapi dikasih repot, dikasih sembuh untuk mengobati diri sendiri. Ibu bilang repot. Bagaimana ibu akan sembuh? Yang jadi memang ada Bu. Kalau Bang AS untuk menunjukkan bahwa Bang AS ada seorang herbalis, ada kapsul, ada rebusan. Itu menunjukkan untuk seorang herbalis. Tapi kalau dia pedagang obat herbal, pedagang ya Bu ya, saya jadi orang pandai. Ya ini ya obatnya, pada menjual obat. Ya, actionnya. Tapi untuk menunjukkan benarkah dia seorang herbalis, kita kasih. Karena banyak juga orang yang mengatakan bahwa Bang saya datang ke sini uangnya nggak cukup loh, saya mau beli rebusan. Oh boleh, kita kasih rebusan. Besok datang lagi, gimana? Alhamdulillah Bang sembuh. Itulah. Sesuaikan tumbuh-tumbuhan ini kepada penyakit. Jangan terbalik ya. Penyakit menyesuaikan pada tumbuh-tumbuhan ini terbalik. Contohnya herbalnya itu aja ya, 5 item. Penyakitnya apa saja ya itu dibawakan, semua orang 100 jenis penyakit ya itu aja yang dibawakan. Segala macam penyakit bisa disembuhkan gitu ya. Itu kan gitu. Meracik herbal tahu kandungannya. Akhirnya kita menyelamatkan diri kita dan kita lebih dikenal sebagai orang ahli herbal itulah. Begitu Bapak Ibu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tadi ada
intinya sisik naga ini kalau untuk mengobati kanker payudara ambillah yang dari pinus. Iya, dan juga untuk obat jadinya? Obat jadinya kita Briko Briko dengan Andas. Briko dan Kita Andas. kombinkan dengan itu. Baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bang AS, mohon diri. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih juga Bang Faris telah Siap. mendampingi saya. Ya. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi banyak orang ya Bang ya. Terima kasih Karena juga. namanya sisik naga kita pun asal cari aja kan dapat Iya, ya, tidak perlu beli nggak perlu sebenarnya. beli, Dimanapun ada. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Dari Bang AS, salam sehat alami. Makasih. Terima kasih Bang HS, sangat menarik ini ya perbincangan kita soal kanker dan juga pastinya kanker ini jenisnya kanker payudara, dan ternyata kanker payudara yang katanya sulit untuk disembuhkan, bahkan tidak ada kata sembuh, dan alhamdulillah ini ada pencerahan untuk kita bisa mengkombinasikan herbal-herbal, rempah-rempah pilihan dari Bang HS untuk bisa menyembuhkan kanker payudara. Dan terima kasih banyak atas perhatian jenengan sedoyo. Semoga kita mendapatkan kesembuhan dari perbincangan malam hari ini, dan kita harus tetap semangat untuk melawan yang namanya penyakit-penyakit separah apapun. Faris Saka pamit, EMC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.